Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Kamis. Jadi, karena kasus COVID kemarin yang menyerang anak SMK itu, jadi ada 5 orang yang kena. Ada 5 orang yang kena, lalu 2 orang anak 11 OTKP, 1 orang anak 11 MM. Ya, akhirnya semua kegiatan sekolah berhenti. Nah, hari ini guru-guru kamu tuh tidak ini lagi, tidak WFH istilahnya. Jadi guru-guru kamu yang piket datang ke sekolah dan yang merasa ingin maksudnya punya keperluan ke sekolah datang ke sekolah. Saya juga antar saya ke sekolah karena saya ada perlu, ada rapat dengan guru kamu. Oke, nah untuk besok sih sepertinya akan jadwal biasa. Jadwal biasa. Bentar ya. Nah, ini. Jadi besok itu yang masuk itu kelas 12. Kelas 12 kelompok kedua. Nah, kamu mulai PTM itu hari Rabu. Ini sudah jadwal normal ini. Jadi nanti hari Rabu tanggal 3 kamu PTM. Nah, ini mengenai kelompoknya, untuk sementara sih ngikutin dulu ya. Untuk sementara ngikutin ini. Atau nanti kalau misalnya ada jadwal perubahan, tadi dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu berarti jadwalnya sama. Nanti kamu ketemu, lalu akan ada surprise hari ini, Rabu ini. Karena kita akan mencoba untuk agama itu mengajar langsung. Jadi nanti untuk yang agama Islam juga akan ada surprise lagi, karena akan ada tambahan bahan guru yang mengajar. Nah, siapa gurunya nanti kamu tahu sendiri. Nah, lalu ya seperti biasa, nanti mohon supaya kamu lebih waspada lagi sih. Lebih waspada lagi untuk menjaga kesehatan. Jadi ini patokannya gini nih, kalau lihat ini Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Nah, kayak gitu. Oke, saya tutup dulu ya. Jadi nanti kamu masuknya hari Rabu depan, kelompok kedua. Oke, saya tutup dulu. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi sih sebenarnya saya merasa bahwa kalau bulan November itu akan lebih cepat. Nggak akan terasa. Nah, karena nggak akan terasa, ada bahayanya. Ada bahayanya apa? Kalau misalnya kamu mulai malas untuk mengurus nilai-nilai kamu nih, yang kemarin jelek nih. Yang kemarin jelek, malas untuk mengurus nilai kamu. Nilai itu kan ada dua ya. Nilai itu ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Nah, kamu jangan saya mohon sih jangan lengah kalau misalnya kamu lihat nilai keterampilan kamu tuh agak kurang bagus. Karena ntar itu pengaruh. Nah, repotnya adalah ketika nanti kamu sudah menerima rapot semester pertama, lalu nilai kamu tetap jelek, nilai itu tidak bisa direvisi. Itu masalahnya. Jadi saya membayangkan seandainya kamu lebih sadar, jadi rapot yang terprint dalam rapot semesteran ganjil yang pertama itu, semester pertama itu kamu nilainya bagus. Sekali lagi, kalau misalnya sudah nanti akhir tahun, rapotnya itu menjadi nilai fix. Nah, saya pengennya itu nilainya bagus, supaya kamu nggak ada masalah. Sekaligus itu akan menjadi satu pengingat yang sangat keras seandainya nilai kamu itu tidak baik. Kalau nilai kamu tidak baik, maka nanti semester genap akan sangat sulit untuk mengubah. Karena contohnya begini, misalnya contoh.
KKM itu 75. KKM 75 ya. Lalu ternyata di semester 1 kamu cuma 60. Karena di semester 1 kamu 60, berarti 75. Misalnya nih kalau perhitungan logis lah. 75 ditambah 75 dibagi 2, 75. Berarti kalau 60 kamu butuh berapa nilainya supaya nanti dibagi 75 juga. Jadi kayak gitu. Perhatikan juga pelajaran-pelajaran yang tidak boleh merah. Pelajaran yang tidak boleh merah tuh kalau kalian sosial itu pertama sejarah itu tidak boleh merah, geografi tidak boleh merah, lalu ekonomi tidak boleh merah, sosiologi tidak boleh merah. Nah, itu 4 hal itu perlu ditambah lagi 2 pelajaran yang tidak boleh merah. Yang pertama agama dan PKN. Nah, selain itu perhatikan juga nih, selain itu maksimal yang paling parah selain pelajaran yang saya sebut tadi adalah 3 merah. Saya ulangin ya, pelajaran penting dan wajib dalam kamu IPS itu geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah itu tidak boleh merah. Tambah 2 pelajaran, agama dan PKN tidak boleh merah. Nah, selain pelajaran itu, walaupun kamu ada merah, di hasilnya nih ya, hasil akhirnya ya, semester 2 berarti, kamu hanya boleh 3 merah. Lebih dari itu terancam. Nah, kalau guru-guru kamu sedang mensiasati supaya seluruh pendataan itu tercover dengan baik. Itu artinya hati-hati kalau nilai kamu merah, lalu saya sudah ngasih tahu kamu, guru BK kamu sudah ngasih tahu kamu, semua sudah ngasih tahu kamu, tapi kamu tidak berubah, maka nanti itu akan sangat berbahaya. Nah, jadi kayak gitu. Lalu kita sedang menunggu kejutan juga. Ada satu isu katanya kalau Januari kamu sudah mulai normal. Kehidupan sekolah yang mulai normal itu sebenarnya ada beberapa tantangan sih. Salah satu tantangannya adalah tantangan sosial. Bukan ketemu dengan teman-teman kamu, berinteraksi itu ada 2 ya. Saya juga melihatnya gimana gitu. Berinteraksi itu ada 2, interaksi positif dan interaksi negatif. Kehidupan sosial itu juga ada 2. Tambah teman, tambah yang tidak jadi teman kamu. Ini saya katanya positif. Jadi hati-hati untuk itu, hati-hati juga. Sebenarnya sih kehati-hatian ini positifnya kayak gini. Kalau saya bawa motor, saya hati-hati. Hati-hati dalam arti saya menyadari bahwa kalau saya terlalu ngebut, lalu rem saya tidak baik, itu bisa kayak gitu. Jadi hati-hati itu gitu. Jadi kamu tahu apa yang akan terjadi, sesuatu yang buruk dan kamu menghindarinya. Nah, hati-hati itu kayak gitu. Lalu ada banyak hal sih, tapi banyak hal itu semua untuk membuat kamu menjadi pribadi yang lebih hebat. Kayak contoh Rizky itu sudah memutuskan untuk jadi OSIS. Ini contoh ya, contoh. Itu kan ada tantangan. Tantangan itu bisa dimaknai oleh Rizky 2. Tantangan yang positif dan negatif. Kalau misalnya tantangan itu menjadi sesuatu yang positif, itu hasilnya positif. Tantangan itu dimaknai sebagai tantangan yang negatif, hasilnya negatif. Nah, itu kayak gitu contohnya. Guru-guru kamu juga menghadapi tantangan. Iya, guru-guru kamu menjadi tantangan. Contoh, kalau kamu lihat jadwal pelajaran hari Senin,
guru sosiologi kamu tuh mengajar 10 jam. Jadi ada 4 jam, pelajaran 4 jam, 4 jam. Nah, itu biasanya secara sains ya, biasanya ada peak moment, ada low moment. Jadi ada suasana di mana setelah kita mengajar itu ada suatu suasana yang enak banget. Oh nih pas nih, misalnya pasnya itu jam antara jam 5.06 atau 3.04 misalnya. Itu big moment. Dalam arti bahwa pada saat itu kamu mendapatkan satu pelajaran yang sangat baik. Maksudnya guru kamu itu sudah pemanasan mengajar dan akhirnya dia ajar sangat baik. Itu juga kayak kamu juga harus tahu itu. Tapi ada beberapa momen atau saya sih sebutnya faktor X. Ya. Contoh, tiba-tiba kelas kamu menyenangkan. Tiba-tiba kelas kamu menyenangkan. Atau jangan kelas lah, ada beberapa misalnya 4 orang teman kamu yang menyenangkan, itu bisa pengaruh ke semua. Guru kamu yang tadinya capek mengajar bisa pengaruh juga, akhirnya suasana menjadi menyenangkan. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau untuk pribadi sih pinter-pinter untuk mengetahui strength and weakness kamu. Misalnya contoh, kamu sulit untuk memperhatikan kalau lebih dari 45 menit. Kalau udah begitu, jangan tantang diri kamu untuk melakukan konsentrasi 45 menit. Gitu. Santai-santai aja. Pokoknya ketahui strength and weakness. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan kamu, dan mulailah bermain dengan itu. Jadi pada akhirnya kamu tuh punya satu mood yang stabil terus. Serius enggak, tapi santai juga enggak. Nah itu kayak gitu tuh. Serius enggak, santai enggak. Ya itu, ketahui lalu dicatat. Kalau misalnya kamu mau catat, nah setelah itu kamu tahu kekurangan dan kelebihan kamu, nanti kamu bisa manipulasi. Katanya memang agak negatif sih, tapi sebenarnya manipulasi di sini adalah kamu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kamu bisa menghadapi situasi itu. Nah jadi kayak gitu. Besok pagi itu saya tugas di sekolah. Makanya saya sudah tahu bahwa kalau misalnya besok saya di sekolah, maka saya nggak akan bisa perwalian kayak gini. Makanya saya pilih sekolah. Nah, kemarin saya tidak perwalian karena saya pikir tidak ada hal yang harus saya kasih tahu sama kamu. Kita lebih pada itu aja biar lebih efektif perwalian. Oke, saya rasa itu aja. Sekali lagi, sekolah ini usia kamu tuh satu kesempatan untuk kamu mendapatkan sesuatu yang lebih positif. Sesuatu. Intinya sih sebenarnya apapun kalau kamu pandang positif, semuanya positif ya. Walaupun itu kadang-kadang melelahkan sih. Tapi nggak apa-apa. Kamu akan mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu sangat baik. Sangat baik. Cari aja sesuatu yang membuat kamu lebih semangat. Cari aja apa gitu. Kalau misalnya kamu perlu musik, perlu olahraga, perlu barang, perlu minuman atau makanan sesuatu. Jadi itu sekali lagi baik, temukan strength and weakness kamu dan mulailah bermain dengan itu. Kalau mulai bermain tuh strength and weakness tuh jadi nggak jelas. Jadi nggak ada bedanya gitu. Jadi pokoknya seluruh hidup kamu jadi kendali kamu. Itu sangat baik sih. Oke, saya rasa itu aja. Ini direkam, nanti saya kasih tahu teman-teman kamu supaya teman-teman kamu semua bisa nonton ini juga perwalian kita. Oke, selamat hari Kamis, selamat belajar. Santai aja. Oke ya, bye-bye, thank you. Terima kasih, Pak. Oke.